malam ini di tempat saya itu cuacanya sangat dingin. Di tempat kalian dingin atau tidak? Maka karena cuacanya dingin, ada dua yang bisa kita lakukan untuk menghangatkan badan. Yang pertama, bakar api unggun. Yang kedua, bongkar-bongkaran. Tahu nggak, anggaran urusan digitalnya Provinsi Jawa Barat itu sampai ratusan miliar, 200 berapa miliar gitu. Tetapi data yang disajikan dari anggaran ratusan miliar itu apa coba? Apakah ada setiap hari data orang yang kemudian lahir, data orang yang kemudian meninggal, dan lain sebagainya? Nggak ada. Nggak ada. Kang Deddy ingin merubah itu. Anggaran besar harus juga sesuai dengan data yang disajikan ke publik. Gunanya apa? Kemudian anggaran besar, digitalnya luar biasa maju kan gitu ya. Tetapi susah untuk diakses publik atau data yang disajikan ke publik kurang lengkap atau bahkan tidak lengkap. Coba kita cek dulu sama-sama ya. Dinas Informasi Komunikasi itu besarannya berapa? Alokasi pembiayaan dalam setahun. Dan ini nanti setelah ini kita juga akan bicara dengan tim teknis di dinasnya untuk menjelaskan gitu. Misalnya di Dinas Pendidikan kita tanya misalnya alokasi dan biaya untuk pengamanan gitu kan, atau jasa pengamanan gitu kan, berapa kemarin 60 miliar ya? 60 apa 70? Kemarin 60 miliar ya. Itu nanti peruntukannya apa kan gitu, peruntukannya apa, nggak ada masalah gitu ya. Itu dijelasin. Ini pasti panjang ceritanya, orang saya dilantik aja belum. Tetap Dinas Informasi Komunikasi. Baik, Bapak diinformasikan untuk alokasi pagu anggaran Dinas Informasi dan Komunikasi Pemprov Jabar tahun anggaran 2025 mendapatkan alokasi 215 miliar. 215 miliar. Gaji dan belanja pegawai dengan rincian untuk belanja pegawai sendiri 36,5 miliar ya, atau 16% dari pagu, dan belanja-belanja lainnya seperti belanja barang dan jasa itu 162 miliar, belanja modal 13,1 miliar, ada belanja hibah juga 3,4 miliar, seperti itu. Iya. Struktur secara besar. Kalau belanja barangnya apa, jasanya apa? Belanja barang yang dibeli itu apa? Artinya kan kita ini kan tujuan ada kalimat barang dan jasa itu agar dalam setiap tahun ada penambahan aset. Yeah. Kan jadi uang yang dibelanjakan itu menjadi aset, menjadi investasi. Sebenarnya logika good government itu sih. Nah, barangnya apa yang dibeli? Untuk belanja barang ya, kalau belanja barang itu berarti berbeda ya dengan belanja modal, Pak. Kalau ini belanja barang itu hanya yang bisa untuk 12 bulan penggunaan saja. Nah, biasanya makan minum kalau di dari situ apa komponen belanja barang? Salah satunya kita jelaskan ya, untuk belanja barang ini yaitu belanja bahan. Ini belanja pendukung, Pak, ternyata di dalamnya adalah meliputi belanja makan minum rapatnya 1,3 miliar. Makan rapat 1,3 miliar, makan minum, terus belanja souvenir itu 649 juta. Dan belanja makan minum tamu 312 juta rupiah. Lain-lainnya ada belanja perabotan itu untuk di kantor 189 juta, dan belanja alat-alat listrik 180 juta. Itu, Pak. Terus, untuk belanja barang. Jadi ini sekarang jasanya apa? Berarti jasa. Baik. Adapun untuk jasa, jadi yang besar itu, Pak, itu kalau jaringan komputer itu jasa sewa itu jaringan komputer tuh 38 M. Jadi sewa jaringan komputer 38 miliar. Betul. Itu sewa jaringannya. Betul, Pak. Nah, kita sewanya kemana? Dari katalog, Pak ya. Oh, katalog.
Sewa jaringan ya, bukan beli komputernya kan? Bukan. Sewa jaringannya. Betul. Sewa jaringannya 38 miliar. Betul. Yaitu mengakseskan 38 miliar itu untuk mengakses dan membangun jaringan apa? Mengkoneksikan apa? Di sini ada 3, Pak. Penyediaan infrastruktur jaringan internet untuk instansi perangkat daerah, 38 perangkat daerah, itu 17 miliar. Untuk jaringan intranet pemerintah daerah, 38 juga, itu 19 miliar. Kemudian untuk infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah provinsi ke 27 kabupaten kota, itu 1 miliar. Berarti kan jaringan itu ada jaringan yang tertutup di internal Pemprov, ya kan, ada jaringan yang mengkoneksikan ke kabupaten kota. Betul, Pak. Nah, logikanya kenapa yang mengkoneksikan lebih kecil, gitu loh? Barangkali bisa jawab dari sisi pengetahuan. Saya kan nggak tahu tentang itu. Kenapa kabupaten kota lebih kecil? Ya, karena memang kapasitas koneksinya tidak sebesar dengan yang diselenggarakan untuk Pemprov. Berarti 27 kabupaten kota itu, gitu kan, kapasitasnya rendah. Betul. Kalau kapasitasnya rendah, maka kabupaten kota kan harus di-upgrade. Untuk internalnya mungkin iya, Pak. Iya. Iya. Karena memang ini poinnya adalah menghubungkan antara Pemprov dengan kabupaten kota. Iya, artinya gini loh, kan problem dari e-government, e-budgeting itu, kemudian yang kita tahu bahwa konektivitas kabupaten kota di Jawa Barat kapasitasnya masih rendah. Disewa rendah, disewa tidak setinggi dengan konektivitas. Kapasitasnya ya, jadi kabupaten kota itu kapasitas jaringan yang dimilikinya masih rendah. Teknologi informasi birokrasinya masih rendah, bahasa kasar saya gitu. Kebutuhan koneksi data dari Pemprov ke kabupaten kota itu memang belum gede, Pak. Belum gede. Belum besar. Kan harusnya gede. Ya, karena memang jadi gini, Pemprov tuh jangan hanya gede untuk internal Pemprov, maksud saya. Kan kita sudah ingin mengorkestrasi kabupaten kota itu. Nah, sehingga sedangkan kabupaten kota itu yang memberikan layanan ke publik yang lebih luas dibanding kita, kan gitu loh, yang kita. Nah, berarti ke depan gitu kan harus segera dibuat gitu kerangka kerja yang cukup kuat antara informasi dan komunikasi provinsi dengan informasi dan komunikasi kabupaten kota, dan kabupaten kotanya kapasitasnya harus didorong layanan birokrasi berbasis digitalnya menjadi lebih kuat, gitu logikanya begitu. Benar nggak cara berpikir saya? Betul, Pak, tapi memang itu sangat tergantung dengan kapasitas pengelolaan sistem dan data di masing-masing kabupaten kota. Nah, ya makanya berarti nanti kita harus bikin grafik, ya kan? Kabupaten mana yang masih rendah dalam sistem pengelolaan data berbasis IT-nya. Gitu loh maksud saya. Agar kerja kita nanti mudah. Kan kita ingin si anggaran provinsi hari ini tuh terdistribusi ke 27 kabupaten secara merata berkeadilan. Dan kita kan harus mendapat konektivitas data apapun ya, interaksi digitalnya kan harus berjalan dengan baik. Nah, kalau kapasitas mereka masih lemot, masih rendah, kitanya sudah tinggi, jadi provinsi lari sendiri menjadi OPD sendiri, kabupaten kotanya ketinggalan. Padahal tugas kita adalah pembantuan pemerintah pusat dan mengorkestrasi itu, maksud saya gitu loh. Kan itu. Ya kan, termasuk kapasitas birokrasinya kan berarti ke depan Dinas Informasi Komunikasi itu bukan hanya dia hidup enjoy dengan dunianya sendiri, dengan kehidupan di Bandung, tetapi dia harus bisa mengangkat derajat anak-anaknya di kabupaten kota menjadi memiliki level yang sama. Memang yang harus dilakukan nih pendampingan, advokasi, bantuan standar. Ya, termasuk bantuan biaya kalau ke depan. Kalau di kita gini loh, kalau di kita tiap tahun kan kita dapat anggaran terus tuh, upgrade lagi upgrade. Kalau dalam bahasa sederhana kan sekarang beli kursi, tahun depan beli kursi, tahun besok beli kursi lagi, ini bahasa sederhana. Mungkin kan ke depannya bukan begitu. Kita kursinya udah kuat, besok harus kursi kabupaten kota yang bagus. Itu loh. Jadi mengorkestrasi, jadi iramanya dia tidak hanya provinsi hanya main melodi, tapi kan drum harus hidup, konser itu. Nah itu Pak, kan itu saya lihat kok kita gede banget seprovinsi ini kan, pada kalau ngitung karyawan, jumlah karyawan kita terbatas, lebih kecil.
Ya, dengan catatan bahwa memang Dinas Kominfo sudah memberikan fasilitasi data center ke kabupaten kota. Makanya ya itu makanya kan data centernya numpang di provinsi nih. Betul, gitu loh. Nah, sekarang gimana kabupaten kota itu memiliki seluruh akses itu? Kan Jawa Barat provinsi, Mbak. Jadi bukan provinsi kita aja. Jadi bukan kantor OPD provinsi Jawa Barat gitu maksudnya. Gitu. Terus kemudian belanja modal itu terutama untuk perangkat komputasi, perangkat jaringan komunikasi data router gitu, switch, memori ya untuk data centernya Pak itu 11 miliar. Data center 11 miliar. 3 miliar. Itu belanja modal, yang lainnya ada sekitar 9,8 miliar itu sejumlah lisensi yang harus dibayar untuk biaya operasional aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk data center, antivirus dan lain sebagainya gitu Pak. Kemudian kalau saya boleh klasifikasikan Pak, dari yang kemarin 93 miliar itu jaringan komputer tadi 38 miliar, kemudian untuk server sewa platform dan lisensi itu 52 miliar totalnya. Kemudian karena di situ jadi di provinsi itu ada anggaran senilai 83 miliar. 93. Di salah satu senilai 93 miliar. Betul. Judul anggarannya adalah ini yang dikelola sebuah bidang di. Enggak, iya satu bidang itu judulnya apa? Judulnya udah misah-misah Pak. Ada pengelolaan e-government, penyelenggaraan e-government. Oke, pengelolaan e-government berapa? Pengelolaan e-government 30 miliar. Pengelolaan e-government 30 miliar. Yang e-government yang dikelolanya itu e-government yang di provinsi atau terkoneksi kabupaten kota? Dengan kabupaten kota Pak. Sudah terkoneksi? Betul. Oke, 30 miliar. Iya. Terus? Ya. Kemudian ada penyelenggaraan e-government. Ini untuk kebijakan-kebijakan SPBE Pak. Itu totalnya berapa ya? Sekitar 3, Oke, sekarang gini. Yang pertama adalah tadi yang 30 miliar itu apa? Penyelenggaraan e-government. Nah, ini kan gini rakyat belum ngerti nih. Penyelenggaraan e-government, ada biaya untuk penyelenggaraan e-government, yaitu pemerintahan yang berbasis teknologi informasi, kan gitu istilahnya. Betul. Kan. Nah, manfaat dari yang 30 miliar itu bagi publik apa? Kan gitu loh. Ya, ini adalah lisensi aplikasi virtual pusat komputasi private. Jadi memang bisa dibilang kapasitas server yang dipakai untuk menyimpan aplikasi, segala macam aplikasi yang diselenggarakan oleh Pemprov, termasuk kapasitas server untuk menyimpan segala macam aplikasi yang dimiliki oleh Pemprov, ya kan? Seluruh aplikasi yang dimiliki oleh Pemprov itu kan harus memiliki output dan outcome benefit bagi publik. Apa yang didapat benefit bagi rakyat Jawa Barat terhadap sistem ini, gitu loh. Ada beberapa aplikasi, saya nggak tahu proporsinya, yang memang penyelenggaraan layanan publik, perizinan, gitu. Kemudian ada juga yang isinya adalah pengelolaan ekosistem data Pak. Jadi pusat data lah, statistik, segala macam. Jadi maksud saya gini loh, kita ke depan itu, ini kan kita ada teknologi nih, teknologi informasi untuk mempermudah layanan. Nah, si teknologi informasi itu nanti harus bisa dijelaskan outputnya apa, outcome-nya apa, benefitnya apa bagi publik di Jawa Barat ini. Jadi maksud saya, jangan sampai media telekomunikasi ini hanya menjadi mainan dan keasikan kita saja bertelekomunikasi, tapi masyarakat susah manfaatnya. Sebagai contoh, saya mengumumkan seluruh masyarakat yang ijazahnya ditahan segala kembalikan, gitu loh, segala dikembalikan. Nah, segera dikembalikan. Nah, kemudian publik kan tuh macam-macam, ada yang WA lewat staf saya, ada WA ke saya, gitu. Kan jadi kita kayak tidak tersistem gitu loh Pak. Nah, yang gini-gini apakah nanti di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, ketika mendata ijazah siapa yang masih ditahan, karena sudah teknologi informasi terkoneksi pada seluruh sekolah, tinggal diklik.
Oh, ijazah yang sudah diambil namanya ini, yang belum diambil namanya ini, gitu loh. Kan sekarang mah kita berteknologi komunikasi, harus dikumpulin lagi, dirapatin lagi, diperintahin lagi, terus harus entry lagi tuh Pak, itu maksudnya. Nah, maksud saya setuju anggaran berapapun Dinas Informasi Komunikasi, tetapi bagaimana ke depan itu tidak menjadi keangkuhan kita bahwa kita berteknologi tapi rakyat kita minim informasi, gitu loh Pak. Nah, itu harus Dinas Informasi Komunikasinya harus bisa ngerumusin itu. Oke, mantap ya. Bongkar terus Kang, bongkar semua Kang, biar kita mengetahui, biar juga kemudian ada pertanggungjawaban dari pemerintah untuk kemudian masyarakat ketahui aktivitasnya seperti apa dan lain sebagainya. Penting ini untuk menunjang kepercayaan publik kepada pemerintah provinsi khususnya. Kan banyak pentingnya yang kayak gini tuh dibuka. Kenapa? Bisa jadi kalau dibuka orang kemudian tahu, maka yang pertama, orang yang nantinya mau nakal atau biasa nakal di dalam urusan pengelolaan anggaran menjadi tidak. Kenapa? Karena sudah diterangkan ke publik, bila ada yang kurang maka akan digugat oleh masyarakat. Ente provinsi mana anggaran ratusan miliar, pertanggungjawaban kepada masyarakatnya mana? Apa yang bisa didapatkan oleh masyarakat? Data macam apa? Dan lain sebagainya. Kan itu. Dulu itu sempat ada WiFi gratis di tempat umum. Pas zaman Ridwan Kamil ya. Mungkin bagian daripada program itu, mungkin saya juga nggak tahu. Tetapi cuma berapa bulan tuh berjalannya. Ada WiFi sempat dulu itu gratis di alun-alun. Saya dulu ketika kuliah itu ada WiFi gratis di alun-alun. Tapi meskipun saya tidak bisa masuk karena tetap pakai password, nggak gratis. Maksudnya nggak pakai tetap ada passwordnya. Kita harus mencari passwordnya. Gratis wifi-nya, cuma harus tahu passwordnya. Harusnya kan, kalau mau menyebarkan wifi gratis di tempat-tempat umum, ya udah jangan pakai password. Orang yang kemudian datang ke sana bisa mengakses wifi itu dan gratis. Dan banyak orang yang kemudian bisa memanfaatkan itu. Kalau sedang nggak ada kuota misal, lalu ingin komunikasi dengan teman, tinggal lari ke alun-alun, itu cukup membantu. Ya meskipun tetap harus ada penjagaan yang cukup menurut saya. Jangan sampai wifi gratis ini disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Aduh, bawaannya ngantuk karena dingin banget. Udahlah, udah ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.